Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian dengan mereview sebuah film yang dirilis pada tanggal 24 Agustus 2019 dengan judul Ready or Not. Film ini memiliki rating yang cukup baik di IMDb dengan rating 6,8. Film ini dibintangi oleh mantan pacar saya, yaitu Samara Weaving, dan disutradarai oleh Matt Bettinelli-Olpin dan Taylor Gill. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai saja. Slowly kisses passing by the river. Get in and don't come out. Daniel, I'm scared. Film dimulai dengan memperlihatkan dua kakak beradik yang sedang berlari, seperti sedang dikejar oleh seseorang. Kemudian kakak dari adik tersebut menyembunyikan adiknya di sebuah tempat seperti lemari. Lalu kakaknya dikejutkan oleh seorang laki-laki bernama Charles. Laki-laki tersebut meminta pertolongan kepadanya. Akan tetapi, ia malah mengatakan laki-laki tersebut sedang berada bersamanya. Kemudian datanglah sekelompok orang yang bersenjata dan mengenakan topeng yang menyeramkan, lalu membawa Charles ke dalam suatu ruangan. Lalu, scene memperlihatkan 30 tahun kemudian, di mana terdapat seorang perempuan yang bersiap untuk menikah dengan pasangannya yang bernama Alex. Ketika mereka berdua sedang merencanakan malam pertamanya, tiba-tiba Daniel datang untuk menyuruh mereka berdua untuk turun, berkumpul di bawah, dan melangsungkan pernikahan. Jadi sedikit penjelasan, kakak beradik yang di scene awal tadi sudah bertumbuh besar, dan kakaknya itu bernama Daniel, dan adiknya bernama Alex. Saat di malam hari, setelah acara pernikahan telah selesai, saat mereka ingin enak-enak, tiba-tiba muncullah bibi Alex yang bernama Helena yang membuat Grace terkejut dan membuat mereka batal untuk melakukan malam pertamanya. Tujuan kedatangan bibi Helena adalah untuk menyuruh mereka berdua untuk turun, berkumpul bersama keluarga untuk melakukan tradisi keluarga Alex. Setelah mereka semua telah berkumpul di ruangan tersebut, ayah dari Alex yang bernama Tony menceritakan sedikit sejarah dari tradisi keluarga mereka, dan memberitahu alur cara permainan dari tradisi mereka. Kemudian Grace sebagai anggota keluarga yang baru diminta untuk mengambil kartu yang berada di dalam sebuah kotak. Lalu Grace mendapatkan kartu bertuliskan hide and seek, atau bisa dibilang petak umpet. Kemudian, saat semua telah keluar dari ruangan, Tony mengatakan kepada Grace bahwa keluarganya akan memberikan Grace waktu 100 detik untuk menemukan tempat persembunyiannya. Saat Grace sedang mencari tempat persembunyiannya, Tony dan keluarganya mempersenjatai diri mereka untuk membunuh Grace. Saat Tony dan keluarganya sedang pergi mencari Grace, Alex tidak hanya tinggal diam, membiarkan istrinya diburu oleh keluarganya. Alex pun pergi mencari Grace melalui lorong pelayan yang terdapat di dalam rumahnya. Grace pun bersembunyi di dalam lift makanan. Saat Grace merasa ia sudah bersembunyi terlalu lama, Grace pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Grace sedang keluar dari lift makanan, salah satu pelayan rumah tersebut sedang mencari seorang anak bernama Georgie. Grace pun kaget dan ia langsung bersembunyi di depan kamar Alex. Lalu Alex pun langsung menarik Grace ke dalam kamarnya dan menjelaskan keadaan sebenarnya. Belum selesai Alex menjelaskan, pelayan yang mencari Georgie tersebut masuk ke kamar Alex untuk mencari Georgie. Dan dengan cepat, Alex dan Grace bersembunyi di balik tempat tidur Alex. Kemudian, salah satu anggota keluarga Tony, yang bernama Emily, membunuh pelayan tersebut dengan menembak tepat di matanya, karena ia mengira bahwa itu adalah Grace. Mengetahui hal tersebut, Grace pun kaget dan menangis. Lalu Alex pun melanjutkan penjelasannya yang belum selesai. Setelah Alex selesai menjelaskan, Alex pun menenangkan Grace dan memberitahu rencananya untuk menolong Grace.
dan memintanya untuk menuju ke dapur. Di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, seorang laki-laki bernama Fritz, pacar dari Emily, yang sedang membuang air besar, mendengar perbincangan mereka berdua melalui saluran udara. Saat Grace menuju ke dapur, ternyata terdapat 2 pintu, yang dimana Grace tidak mengetahui pintu mana yang menuju ke arah dapur. Kemudian, Grace memilih pintu sebelah kiri, dan ternyata pintu tersebut bukan menuju ke dapur, melainkan ke koridor rumah, yang dimana terdapat Tony, Daniel, dan Bibi Helena sedang mengangkut mayat dari pembantu yang dibunuh oleh Emily. Dan di saat bersamaan juga, muncul Emily yang langsung menembak Grace, akan tetapi semua tembakannya meleset. Saat Grace sedang bersembunyi di ruang belajar, datanglah Daniel yang ingin minum. Lalu Grace memohon kepada Daniel untuk tidak memberitahu lokasinya kepada anggota keluarga yang lain. Dan Daniel pun memberi Grace waktu 10 detik untuk lari sebelum ia memberitahu lokasi Grace. Saat semua anggota keluarga telah berkumpul di ruangan tersebut, ternyata Grace sudah tidak ada. Dan di scene ini, Emily memberitahu ayahnya bahwa senjatanya tertinggal. Kemudian, Fritz memberikan crossbow-nya kepada Emily. Di saat yang bersamaan, salah satu pelayan pun datang untuk memberitahu keberadaan Grace. Akan tetapi, Emily tidak sengaja menembakkan crossbow ke arah pelayan tersebut hingga tewas. Atas kejadian tersebut, Emily diusir untuk tidak terlibat dalam permainan ini lagi. We must keep. Oh, what the fuck? Di sisi lain, Grace yang sedang mencoba untuk kabur, dia sempat berhenti dan mencoba mengambil persenjataan yang berada di ruang awal scene tadi. Setelah semua persenjataan lengkap, ia pun langsung pergi ke arah dapur, dan scene berubah ke Alex yang sedang sibuk untuk membukakan pintu untuk Grace. Di sini, Grace berusaha untuk kabur, akan tetapi dia terhalang oleh keberadaan pelayan, sekaligus supir dari rumah tersebut. Grace yang berbekalkan senjata berusaha untuk menembakkan ke arah pelayan tersebut. Namun naas, peluru dari senjata itu hanyalah sebuah pajangan, dan pada akhirnya, terjadilah sebuah perkelahian di antara mereka berdua. Di sisi lain, Alex berusaha untuk merusak alat CCTV dan penguncian pintu rumah itu. Akan tetapi, kakak dan ayahnya mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk menghentikan Alex. Grace yang masih mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu menemukan tempat persembunyian pertamanya, yaitu lift makanan. Akan tetapi, sudah ada seorang pelayan dari rumah itu di lift tersebut. Grace pun menyuruh pelayan tersebut untuk keluar. Akan tetapi, pelayan tersebut tidak mau dan langsung memberitahu lokasi Grace berada. Dan dengan kecerobohannya, pelayan tersebut tidak sengaja menekan tombol turun. Lift pun turun dan menemukan badan pelayan tersebut, yang mengakibatkan pelayan itu tewas di tempat. Kemudian Grace langsung bergegas mencari jalan keluar lagi, dan ia menemukan jalan keluar di atas rumah itu. Saat Grace sudah berada di luar rumah tersebut, ia melihat sebuah kandang hewan. Lalu Grace langsung menuju ke kandang tersebut untuk bersembunyi sementara di sana. Akan tetapi, datanglah Georgie yang sudah mengikuti Grace dari awal. Grace pun meminta Georgie untuk tidak memberitahu lokasinya. Tetapi, Georgie langsung menembak Grace. Beruntung tembakan itu hanya mengenai tangan kiri Grace. Grace pun kesal dan memukul Georgie hingga ia pingsan. Kemudian Grace berusaha mengambil senter yang dibawa oleh Georgie. Lalu seekor kambing muncul di hadapan Grace dan membuat ia jatuh ke tempat pembuangan mayat dari rumah itu. Grace pun langsung bangkit dan menaiki tangga untuk keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, tangga tersebut malah patah. Dan dengan sigap, Grace pun berpegangan pada dinding atas ruangan tersebut. Saat Grace sudah berhasil keluar dari tempat dan kandang tersebut, ia langsung berlari menuju gerbang utama dari rumah itu. Akan tetapi, istri dari Daniel yang bernama Alice melihat Grace dan langsung menembaki Grace. Beruntung semua tembakannya meleset. Lalu Alice langsung memberitahu keluarga dan supirnya keberadaan Grace. Di sisi lain, Grace yang sudah berhasil keluar dari gerbang tersebut melihat sebuah mobil yang melintas tepat di depannya. Grace pun mencoba untuk memberhentikan mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut sama sekali tidak menghiraukannya dan meneruskan perjalanannya.
Saat Daniel dan Emily berada di kandang untuk membuang mayat-mayat pelayan yang tidak sengaja mereka bunuh, Emily melihat Georgie yang sedang terbaring lemas dan menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Dan Georgie mengatakan bahwa dia sudah melukai Grace. Dengan bangga, Emily berkata kepada Georgie bahwa ia bangga kepadanya. Scene pun berpindah kepada Grace yang sudah berada di hutan untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi, supir rumah itu berhasil menemukan Grace untuk membawanya pulang. Grace pun melawan supir tersebut dengan sekuat tenaganya dan merebut mobil yang dibawanya. Namun naas, saat di tengah perjalanan, mobil tersebut mati karena dilengkapi dengan sensor suara khusus. Grace yang sudah kelelahan pun mencoba beristirahat sejenak di dalam mobil tersebut sambil berpikir cara untuk melanjutkan perlariannya. Dan tiba-tiba, supir tersebut sudah berada di samping Grace dan menembakkan pistol yang berisikan peluru bius untuk membuat Grace tertidur agar bisa membawanya pulang. Saat di perjalanan pulang, Grace pun tersadar, dan ia melihat supir itu sedang memberitahu Tony bahwa ia berhasil menangkap Grace, sambil menyetel musik keras-keras. Dan tanpa sepengetahuannya, Grace langsung menendang sopir tersebut, yang membuat mobil itu oleng dan terbalik. Grace pun segera bangkit dan keluar dari mobil itu. Akan tetapi, saat ia keluar, sudah ada Daniel di hadapannya, dan ia memohon kepada Daniel untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Daniel langsung memukulnya, menggunakan senjata yang ia bawa, hingga Grace pun pingsan. Setelah Grace sadar, Grace melihat tangan dan kakinya sudah terikat di atas meja, untuk dijadikan tumbal persembahan kepada iblis. Sebelum memulai acara ritual tersebut, keluarga itu meminum air yang sudah disediakan oleh Daniel. Saat Tony ingin menusuk Grace, tiba-tiba ia memuntahkan darah, yang diikuti oleh anggota keluarga yang lain, kecuali Daniel. Ternyata minuman tersebut sudah dicampuri racun oleh Daniel. Racun tersebut tidak membuat keluarga itu mati, tetapi hanya mengalami sakit perut selama seminggu. Setelah dari kejadian itu, Daniel mencoba untuk membantu Grace pergi dari rumah tersebut. Namun, ketika mereka ingin keluar dari pintu, Alice melihat keberadaan mereka berdua dan menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Melihat hal itu, Daniel tidak ingin Grace terbunuh dan memilih untuk melindungi Grace. Di sini, tempat terjadi perkelahian antara Alice dan Grace, yang tentu saja dimenangkan oleh Grace. Alex yang sedang mencari Grace tidak sengaja bertemu dengan kakaknya, yaitu Daniel yang sudah tidak bernyawa di hadapannya karena ditembak oleh Alice. Melihat kejadian tersebut, Alex sangat terpukul dan sedih. Di lain sisi, saat Grace sedang mencari jalan keluar, ia bertemu dengan Tony dan kembali diperlihatkan aksi perkelahian di antara mereka berdua. Singkat cerita, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Grace, dan Grace pun membuang lantern ke arah hordeng jendela yang mengakibatkan rumah itu terbakar secara perlahan. Grace pun pergi mencari jalan keluar lagi, akan tetapi ia malah bertemu dengan ibu dari Alex. Di sini, mereka berdua bertengkar, dan ibu Alex pun mati di tangan Grace. Tanpa sengaja, Alex pun datang ke ruangan tersebut dan melihat Grace sedang memukul wajah ibunya. Melihat hal tersebut, Alex pun tambah terpukul dan kecewa dengan Grace. Alex yang di awal mendukung posisi Grace kini menjadi terbalik. Alex malah memberitahu keberadaan Grace kepada keluarganya. Lalu Grace pun tertangkap kembali dan dijadikan tumbal. Kini, Alex beserta keluarganya tidak ingin gagal lagi. Alex pun langsung menusuk Grace. Grace pun menghindar sekuat tenaga. Beruntung tusukan itu hanya mengenai dada kiri atas Grace. Akhirnya, ritual tersebut gagal, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pagi hari. Karena kegagalan tersebut, satu persatu keluarga tersebut meledak. Melihat hal tersebut, Alex yang ketakutan meminta maaf kepada Grace. Akan tetapi, Grace tidak ingin memaafkannya. Dan terakhir, Alex yang menjadi anggota terakhir dari keluarga tersebut meledak di hadapan Grace. Di scene terakhir, memperlihatkan Grace yang sedang duduk santuy di depan rumah itu sambil merokok dan menunggu kedatangan polisi untuk menjemputnya. Dan film pun selesai. Jadi sedikit penjelasan, di scene awal tadi laki-laki yang bernama Charles itu yang meminta tolong kepada Daniel, itu tuh suami dari bibinya Helena. Nah, dia nasibnya sama kayak Grace, mendapatkan game yang hide and seek. Makanya tadi suatu keluarga itu pada kaget, termasuk Alex, karena si Grace mendapatkan game itu.
dan dia harus membunuh. Jadi, dan kesimpulannya dari saya, filmnya bagus sih. Apalagi ini pemeran utamanya itu wanita yang harus survive dari keluarga satanis yang ngincar dia dalam waktu 1 malam. Recommended banget buat kalian yang pengen nonton. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.